Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolistik. Sebutan skolistik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula skolistik timbul di biara-biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh kuno dan para penulis Kristiani. Awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang kacau. Pada waktu itu, ada perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya serangan-serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu runtuh. Bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi itu, runtuhlah juga segala peradaban Romawi, baik peradaban yang bukan Kristiani maupun peradaban Kristiani yang sedang dibangun selama 5 abad terakhir. Filsafat Barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan antara lain yaitu yang pertama, cara berpikirnya dipimpin oleh gereja, yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles, dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiringi manusia ke dalam kehidupan sistem kepercayaan yang picik dan fanatik, dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja yang tujuannya untuk membimbing umat ke arah hidup yang saleh. Namun di sisi lain, domisi gereja ini tanpa memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Adapun mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua. Yang pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Dan yang kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati, maka akal dapat dibantu oleh wahyu. Masa parastik. Istilah parastik berasal dari kata Latin pater atau bapa, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Dan yang kedua, masa skolatik. Istilah skolatik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol yang berarti sekolah. Jadi skolatik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Adapun skolastik awal, yaitu baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung, dapat memberitakan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulainya adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecermelangan abad pertengahan di mana arah pemikiran berbeda sekali dengan sebelumnya. Adapun yang kedua, skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai dengan 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan.
Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Terakhir, skolastik akhir. Perkembangan skolastik ini paling memuncak dicapai pada pertengahan kedua abad ke-13 dan perempatan pertama abad ke-14. Pada abad ke-14 itu makin lama timbullah rasa jemu terhadap segala macam filsafat yang konstruktif, sebab orang-orang yang setia kepada pemikiran yang membangun menampakkan gejala pembukuan. Tokoh pada masa patristik. Yang pertama ada Justinus Martyr, orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaan. Dan yang kedua ada Clemens, tahun 150 sampai 215. Ia juga termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Yang ketiga Tertullianus, tahun 160 sampai 222. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu. Dan yang keempat, Agustinus tahun 354 sampai 430. Ia seorang tokoh besar di bidang teologi dan filsafat. Tokoh pada masa skolastik awal. Yang pertama ada Peter Abelardus tahun 1079 sampai 1180. Dan yang kedua ada Johannes Paulus Aegwena tahun 815 sampai 870. Tiga ada Anselmus dari Canterbury tahun 1033 sampai 1109. Dan yang terakhir ada Petrus Abelardus tahun 1079 sampai 1142. Skolastik puncak. Yang pertama ada Albertus Magnus tahun 1203 sampai 1280. Dan yang kedua ada Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274. Tokoh pada masa skolastik akhir. Yang pertama ada William Ockham tahun 1285 sampai 1349. Dan yang kedua ada Nicholas Cusanus tahun 1401 sampai 1464. Ini adalah kesimpulan dari materi tentang pemikiran abad pertengahan. Filsafat Yunani mengalami kemegahan dan kejayaan dengan hasil yang sangat gemilang, yaitu melahirkan peradaban Yunani. Menurut pandangan sejarah filsafat, dikemukakan bahwa peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia di dunia. Maka pandangan sejarah filsafat dikemukakan manusia di dunia. Giliran selanjutnya adalah warisan peradaban Yunani jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan hingga daratan Eropa, yakni Britania. Tidak ketinggalan pula pemikiran filsafat Yunani juga ikut terbawa. Hal ini berkat peran Kaisar Augustus yang menciptakan masa kemasan kesusastraan Latin, kesian, dan arsitektur Romawi. Setelah filsafat Yunani sampai ke daratan Eropa, di sana mendapatkan lahan baru dalam pertumbuhan. Karena bersamaan dengan agama Kristen, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen sehingga membentuk suatu formasi baru. Maka muncullah filsafat Eropa yang sesungguhnya sebagai penjelmaan filsafat Yunani setelah berintegrasi dengan agama Kristen. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa paratistik dan masa skolatistik. Sedangkan masa skolatistik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Tokoh pada masa parastik adalah Justinus Martyr, Clemens, Tertullianus, dan Augustinus. Sedangkan tokoh pada masa skolastik adalah Albertus Magnus, Petrus Abelardus,
Anselmus dan dari Canterbury, Johannes Scotus Eriugena, Pater Abelardus, Thomas Aquinas, William Ockham, dan Nicholas Cusasus. Mommy don't know that he's getting hot at the body shop, doing something on